Kata Ali bin Abi Thalib, 0 sampai 7 tahun dekatkan ke ibu. Jadi supaya dia memiliki rasa sensitivitas. Dari 7 sampai 14 tahun dekatkan ke bapak. Karena otaknya udah mulai aktif. Dia belajar maskulin dari sisi bapaknya. Kalau udah 14 tahun sampai 21, itu bapak dan ibu mundur selangkah. Biarkan dia hidup bersama mentor. Itu so Ali bin Abi Thalib 0 sampai 7 ke ibu. Jadi wayahna lamun ibu-ibu gaduh putra 0 sampai 7 ngagiweukeun wae ibunya. Budak ibu kan gitu nya. Da ayeuna mah ibunya punten. Saya abi campur Sunda ngartos sadayana teh. Ngartos ya, ngerti gak teh? Ngerti. Abi di Panauan di kampung ibu, bumi abdi di sisi sawah, orang tua abdi petani, istri saya juga bukan petani, tapi istri mas petani, ayah saya petani, ibu saya petani, sehari-hari ngajar, itu bu. Jadi tidak ada yang spesial dalam diri saya. Kalau ibu menganggap bahwa saya itu tidak ada yang spesial, cuman teman sharing saja nanti ya. Nah, balik lagi 0 sampai 7 itu dekatkan ke ibu, 7 sampai 14 dekatkan ke bapak. Karena dari 7 sampai 14 sudah mulai anak itu bisa diformat. Bisa diformat satu gerakan sudah bisa diformat. Belajar sudah bisa diformat. 0 sampai 7 tahun belum bisa diformat. Maka mohon maaf kalau ibu-ibu belajar ngajarin anak ke TK, di TK belajar harus bisa bahasa Inggris, di TK harus hafal Al-Quran sekian ayat. Ibu jangan masukin anak ke TK mahasiswa wae heseun bu, bahasa Inggris mah ngapalkeun Quran ge mahasiswa heseun tong boga TK. Maka dari 0 sampai 7 tahun itu tidak bisa diformat. Belajarnya seperti di rumah. Dari 7 sampai 14 sudah mulai bisa diformat. Makanya perintah sholat itu dari sejak 7 tahun. Jadi ketika sejak usia 7 tahun, anak itu sudah mulai bisa gerakannya diam di format. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Maka sejak 7 tahun teh itu dekatkan ke bapak. Maka ketika kedekatkan ke bapak, sekali lagi kita dorong teman ibu ini untuk buka sekolah dasar supaya ada teman bapak bagiannya. Jadi tidak hanya ibu-ibu yang mau gosip, nungguin anaknya sambil nungguin jajan seblak, terus kemudian apa bu, masak-masak, terus kemudian main sama anak-anak. Kita juga bapak-bapak, saya sama Pak Rian sekali-kali nanti kalau di SD mau ngegosipin ibu-ibunya kan gitu ya. Pemajikan orang we diatur kan ayam gitunya. Ayang-ayang curhat ke Pak Rian terkait istri saya dan lain sebagainya. Sama seperti teteh-teteh ketika bersama dengan temannya nungguin anaknya di teman ibu, kan lama-kelamaan macam curhatnya. Bener kan ya? Bingung ngobrol naon, krik-krik kan gitu. Lama-kelamaan mah curhat, budak abi mah mulai kan gitu ya. Budak abi mah kieu sami sa budak abi mah. Mimiti budak kadina kan bu naon? Salaki abi mah gitu. Salaki naon? Mah tua bener. Tuh kan ketebak. Tapi itu salah, teteh. Nggak salah. Itu ibu-ibu banget. Ya misalnya ya, itu ibu-ibu banget. Itu cewek banget. Bukan ibu-ibu banget. Cewek banget. Kenapa cewek banget? Karena cewek itu secara penelitian, secara ilmu pendidikan, bahkan secara agama, ketika sendiri disebutnya imro'ah. Imro'ah itu cermin. Menjaga muru'ah gitu ya. Muhun, assalamualaikum. Tapi lamun geus ngahiji jeung babaturan anak, rubah status dari imro'ah menjadi nisaun. Nisa secara bahasa dalam Al-Quran artinya bercerita, ngobrol. Jadi ibu-ibu malah menuju nyalira malungu, tapi geus ngahiji we jeung baladna. Sakampung ngomongkeun kabeh. Gitu nya. Ada sebenarnya. Mukodimahna naon teh? Saya sering ngatakannya, mukodimahnya apa? Mukodimahna ngomongkeun naon Bu? Teh nyaho teu. Nah, itu muko atau naon? Mukodimahna naon? Puntennya imah lain sing ngomongkeun. Itu teh mukodimah
Dek ngomongkeun, bandungnya ieu mah lain ngomongkeun, bukan ngomongkeun gitu teh. Maka saudara sekalian, ini awal saja Pak. Riannya kita dorong sama-sama. Saya siap menjadi orang tua pertama untuk teman ibu ini memiliki memiliki sekolah di jenjang tingkat dasar ya. Saya insya Allah bingung Pak Rian menyekolahkan kemana anak-anak saya di SD di tengah gandrung situasi hari ini, Bu. Ibu-ibu, bapak-bapak yang hari ini ketika menyekolahkan anak ke SD, ekspektasinya itu seperti menyekolahkan anak di jenjang mahasiswa. Benar gak sih? Ketika dia menyekolahkan ke SD, ekspektasinya seperti dia ingin menyekolahkan anak di jenjang mahasiswa. Apakah salah? Belum tentu. Saya sering katakan pendidikan yang baik itu belum tentu pendidikan yang tepat. Pendidikan yang baik itu belum tentu pendidikan yang tepat. Kenapa? Karena kita sering terjebak bahwa anak sejak kelas 1 SD, saya pernah ngobrol sama Pak Rian. Anak kelas 1 SD, kelas 2 SD harus hafal Quran 2 juz. 3 juz. Bahkan lulus SD itu mesti khatam 30 juz. Salah? Enggak. Baik? Baik. Tepat? Belum tentu. Karena teuing apa nya ngobrolnya ngabret. Abi cek istri kalau mau ngobrol sok ngabret. Jadi ketika pendidikan yang menurut kita itu baik, hafal Al-Qur'an banyak cara-cara supaya orang tua itu anaknya bagus sejak dini, tapi mohon maaf kurang tepat dalam sisi mendidik. Punten Bu. Anak hafal Quran 2 juz bagus gak? Bagus ya. Orang tua mana yang gak mau anaknya sejak kelas 7 kelas 7 ya? Pas kelas 1 itu hafal Quran. Anaknya mana yang kita gak mau? Mau kan semuanya ya? Mau kan? Mau? Ayo. Pertanyaannya cara ngadidik kan sih gak kumaha. Ya gitu ya. Kan tidak tahu ya. Kita menginginkan anak kita hafal Quran 7 juz, 8 juz, kelas 1 SD. Ari orang tua anak ngapakeun? Live streaming Shopee katanya mu. Keranjangna 99 plus kan gitu ya. 99 plus Bu. Bu, kalau keranjang 99 plus itu cirinya harus banyak kode ke suami ya. Jadi ibu-ibu mah nu penting mah naon Bu? Balanja kan itu ya. Nu penting mah balanja ya. Obat segala penyakit adalah belanja asli. Shopping katanya, shopping itu cewek banget. Cewek banget. Kenapa? Da socana kayak itu kadia ninggalna tuh. Laki-laki itu matanya fokus ke depan. Perempuan matanya lebar ke kiri, ke kanan. Maka abdi mah jeung istri teh lamun jalan-jalan ka Jogja, lamun jalan-jalan ka Ramayana sok dicepengan. Selain dari romantis, ekonomis segitu teh. Diskon betot kan gitu banyak. Diskon. Nah, ada segala kepelong. Teh berangkat ke mana? Ka warung. Kata suaminya, "Tolong belikan kopi." Nu dibawa naon teh? Kopi, seblak, bala-bala, segala katinggalinya lebar dan mempeng aya mempeng haneut. Laki-laki lamun di piwang ku teh meser, uyangnya uyang dibawa teh gitu. Karena matanya fokus. Maka balik lagi, saya kalau membelok saya balik deui ya. Balik lagi. Saudara sekalian, hari ini di tengah gandrung orang tua, di tengah familiarnya hari ini, sekolah-sekolah tingkat dasar yang menginginkan anaknya sejak dini tahu segala hal. Maka hari ini sekolah-sekolah SD itu yang paling laku itu sekolah swasta. Kenapa saya tahu? Karena banyak informasi dari Dinas Pendidikan, sekolah dasar negeri itu sudah mulai tutup. Di merger ke SD nanti.
Karena gandrungnya ibu-ibu, gandrungnya generasi kita itu menyekolahkan SD ke sekolah swasta yang hafid Quran. Sekolahnya sampai full day school, jam 4 sore, jam 5 sore baru pulang. Benar Bu? Baik kalau budak? Baik. Itu konsep full day school teh baik. Kalau di sekolahnya seperti di rumah. Aya tempat main, aya tempat makan, aya tempat masak, aya tempat aya tempat tidur dan lain sebagainya. Di kita pulang jam 4 sore, pulang jam 5 sore, anak ketemu bangunan, ngalieu ka dieu bangunan, ngalieu ka itu bangunan, ngalieu ka kanan bangunan, ka belakang bangunan. Padahal pendidikan itu yang dididik adalah jiwa. Bu, kira-kira lamun ibu seharian di dieu pertama, ningali ka itu bangunan, ka dieu bangunan, teu aya ruang kanggo lulumpatan pertama. Oh, begitupun anak kita. Kenapa? Karena dalam teori pendidikan satu anak itu membutuhkan 5 meter persegi tempat amengna teh. Jadi lamun aya anak 10 berarti 50 meter persegi tempat amengna teh gitu. Jadi wajar teh lamun di bumi kudu putra laki gegalacangan. Nah, berarti teh bumina sempit teuing, legaan deui gitu. Karena dia butuh 5 meter persegi supaya mengeksplor otakna, mengeksplor rasa penasaran. Ai kuta tadi kumaha? Mun budak gegalacangan dicare. Gebis ya gebis. Diaminkeun ku malaikat amin gedebut labu. Kan gitu nya. Jadi anu mata kelabu teh lain budakna, tapi doa ibu dikabul gebis gitu Bu. Maka dilabuhun. Lulumpatan, anak-anak lompatan. Naon ceuk kita teh? Apa yang dikatakan oleh kita orang tuanya? Tong lulum, tanah tong lompatan. Misi gebis. Maka nepikeun ka ayeuna, dugikeun ka ayeuna dari sekian ratus juta jiwa anak Indonesia tidak ada 11 orang anu jago main bola. Timnas Indonesia eleh wae nya kampanye di level AFF wae eleh wae Bu, timnas Indonesia teh Persib elehan wae kan gitu nya. Nah, dan sejak kecil anak Indonesia itu dilarang melompatan. Padahal lompat itu, lari itu modal pemain sepak bola. Ya, pemain sepak bola kan lompatnya modal dasarnya. Matak teu jago main mengbal oge, da ti leuleut dididik tong lulung patah, maka teu bisa main bola kan gitu nya. Karena itu menstimulasi rasa penasaran anak. Nah, uihan deui nya. Tapi belok panjang teuing. Nah, jadi di tengah gandrungnya hari ini situasi anu menurut saya baik tapi tidak tepat. Punten, lamun putrana hoyong hafal Quran sejak kecil, apa yang harus dilakukan? Kudu ngapalkeun, ibuna nyaho HP, apa geus teh hayang nyaho kudu apal urang mah. Lamun teu apal dijiwit, engke mama era lamun dipanggil ku guru teu apal-apal. Kitu nya. Seureuna ayeuna nya. Bukan wae pi. Kitu nya seureuna ayeuna nya. Karena saya sering ngobrol dengan ibu-ibu dengan ibu-ibu ya, dengan orang tua. Bisi aya istri abi, aya juga aya kan, melongkeun ibu-ibu aya ngobrol teh. Nepikeun ka HP saya itu Bu, siga asrama putri misalnya da mahasiswa jeung ibu-ibu anu ngaweana teh kan kitu nya. Kumpul cenah HP juga asrama putri gitu kan. Saya itu termasuk orang anu kaku lamun ngobrol jeung istri asli. Da wajahna kieu angkar Bu, wajah abi teh teu smiley siga orang lain kan gitu. Wajahna angkar bagian abi mah. Maka saya sering ngobrol dengan ibu-ibu. Kumaha carana budak hayang hafal? Bu, kumaha carana budak hafal? Di singarepan Quran, kemudian ku indungna diperhatikeun jiga kieu. Engke budak ngapakeun ibuna nyaho HP. Gitu Bu. Kemudian ditanya ke sekolah teu meunang teu hayang nyaho budak kudu hafal. Bukan tidak baik tapi tepat. Maka Islam mah geus ngajarkeun lebih jauh Bu. Ada namanya fitrah. Termasuk apa yang hari ini kita akan bahas. Namanya mukadimah tadi namanya. Masuk apa yang kita bahas. Islam itu sudah mengajarkan ada konsep fitrah. Fitrah itu kata sebagian ulama adalah kecenderungan terhadap kebaikan,
kecenderungan terhadap kebenaran, kecenderungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bu, kita itu orang Indonesia dalam mendidik itu kebanyakan itu dipengaruhi oleh teori John Locke, teori tabula rasa. Bahkan ulama saja menyampaikan bahwa fitrah itu adalah teori John Locke. Apa teori John Locke? Teori John Locke itu mengatakan bahwa fitrah itu adalah bersih. Terus Bu, lamun Idul Fitrinya, nu kabayang fitrah naon Bu? Naon kabayang fitrah? Kayak zakat, geus buku zakat fitrah kan gitunya. Nu kadua naon? Kembali kepada kebersihan, kesucian. Padahal secara etimologi, secara bahasa, walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Kemudian di ayat yang lain mengatakan bahwa fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Kemudian di ayat yang lain mengatakan bahwa faqim wajhaka lid-dini hanifan fitratallahi fataran nasa 'alaiha. Jadi fitrah itu di semua ayat yang tadi saya sampaikan itu adalah kecenderungan terhadap kebaikan, ya, kecenderungan terhadap kebaikan lain bersih. Apa bedanya bersih dengan kecenderungan terhadap kebaikan? Namun bedanya kira-kira ngobrol aja sama yang kaku nih abis siga dengan obat. Kira-kira bersih dan fitrah apa bedanya ya? Kira-kira apa ya? Ada yang mau berkomentar? Apa bedanya antara bersih dan cenderung terhadap kebaikan? Apa bedanya? Karena kita selalu terjebak, orang Indonesia mah terjebak ku kata-kata, Bu. Punten. Air putih atau air bening? Kita meminta air putih. Air itu airnya warna putih, warna bening. Bening, padahal pintar orang Sunda, cai heran Sunda menyebutnya teh. Bener kan? Kita cai bodas. Ya, eta air putih, air bening. Air putih Indonesia namanya. Maka punten apa bedanya antara bersih dengan cenderung terhadap kebaikan? Ya, ada yang mau komentar? Sebelum saya lanjutkan ngobrol supaya saya bisa katakan bahwa teh naon bedana nah. Menurut teh naon atuh? Air bersih naon, air fitrah naon gitu. Ini masalah-masalah hal berarti kesami diajar kan gitu. Diajar jadi orang tua, diajar jadi ayah, diajar kalau kita anak gitu. Kira-kira namanya. Halo? Ya. Ya. Ibu Syirli badai. Apa bedanya fitrah dengan bersih ya? Saya kasih gambaran. Kertas kosong bersih. Sifat bersih itu netral kan? Sifat bersih itu netral. Bisa jadi kotor, bisa tetap bersih. Sedangkan fitrah itu tidak netral. Fitrah itu tidak netral. Fitrah itu cenderung terhadap kebaikan. Anak-anak kita sejak lahir diberi diinstal ku Allah Subhanahu wa taala untuk cenderung terhadap kebaikan. Berarti kalau seperti itu, Ibu, hese mana nyolehkeun budak jeung ngabangorkeun budak? Hese mana? Secara logika, kan anak kita, bahkan kita sendiri ketika lahir itu sudah cenderung terhadap kebaikan, betul? Ketika lahir saya sudah cenderung terhadap kebaikan. Secara logika dasar berarti susah mana menyolehkan anak dan membuat anak nakal. Hese mana? Secara logika membuat nakal. Kenapa? Tidak ada modal. Tidak ada modal untuk menjadi soleh mah aya modal naon? Fitrah. Untuk menjadi nakal mah tidak ada modal. Maka saya sering, mohon maaf, mengkritik beberapa orang anu ngatakeun siga kieu budak ayeuna namanya bangun abong aya HP. Nah gitunya. Budak ayeuna mah teh gitunya. Saya selaku budak ayeuna pertama kali protes. Nah, ari budak ayeuna anu balangor aya nu ngaku Tuhan. Ada yang ngaku Tuhan enggak? Ada yang ngaku Tuhan teu? Teu aya. Budak ayeuna anu paling bangor aya nu ngaku malaikat.
Nggak ada. Fir'aun budak ayeuna budak baheula. Hah? Budak ayeuna budak baheula. Budak baheula. Anak dulu, anak baheula. Budak ayeuna mah sabangor-bangorna budak ayeuna. Allah anu ngaku pangeran. Fir'aun eta budak baheula ngaku pangeran, berarti lain masalah zaman, lain masalah HP, tapi masalah cara mendidik. Kitu tanya, ayeuna naon teh budak ayeuna mah. Komun ini budaknya, ini urang atau mertua segitunya. Budak ayeuna mah kena HP we, budak ayeuna. Saya selaku budak ayeuna ngambek. Naon? Eta Fir'aun teu apaleun HP. Apaleun HP Fir'aun teu. Eta namun teu apaleun HP, bangun Bu. Ngaku ketika gede jadi Tuhan. Budak ayeuna mah sabangor-bangorna budak ayeuna paling nyawa HP unggul. Moal aya budak nyawa HP tiba-tiba ana Robi urang teh pangeran siga Firaun. Moal aya. Berarti lain masalah HP tapi masalah cara mendidik. Ya, tanya kita persamakanlah persepsi ya bahwa menjadi bangor itu tidak ada modalnya, sedangkan menjadi baik ada modal. Pertanyaan saya, nah bet dina prakteknya bet jadi hese, bet hese ngabageurkeun ti bata nyolehkeun, padahal nyolehkeun sudah ada modalnya fitrah. Nah cing teh karena fitrah itu diruksak oleh ibu bapaknya. Punten teteh, setiap bayi yang lahir itu membawa fitrah keimanan. Naon buktina? Jam 3, jam 4 subuh setiap bayi yang baru lahir dia bangun. Betul? Bangun untuk apa? Ibadah. Sebetulnya mah jam 3 jam 4 subuh teh ibu bapak ketika anaknya bangun mestinya bangun. Apa yang dilakukan oleh kita orang tuanya termasuk saya dan istri? Dipanggilnya deui ketika labas buka jam 6 gitunya. Padahal kan di berbagai ayat ulama mengatakan belum dikatakan engkau sebagai orang tua yang sayang terhadap anak engkau jika engkau belum bisa bangun di sepertiga malam mendoakan anak-anaknya sambil meneteskan air mata. Kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Maka ayat tentang anak itu menggunakan kalimat qurrata ayun. Qurrata ayun naon teh? Nyehatkeun mata, menyehatkan mata. Sehatnya mata itu dengan apa? Sehatnya mata dengan apa? Melihat uang kan dia. Sehat kita mah langsung kan ya. Melihat dompet suami, begitu ya. Komo dompet suami nu eusina di kopea. Lamun dompet suami nu eusina nyepengan kampak kan aya ngambek kitu nya bawa teh. Dedek cicing suami lagi nyepengan kampak wae. Maka menyehatkan mata itu, sehatnya mata itu karena ada air mata. Maka orang tua itu yang sayang kepada anaknya itu dialah orang tua yang meneteskan air matanya di sepertiga malam untuk anak-anaknya. Kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, masalahnya kita osok teh ada pokok budak teh seolah-olah budak teh ya Allah hayang soleh begitu saja. Padahal Imam Ibnu Qayyim, Anda belum dikatakan sayang kepada anak, lamun can pernah bangun di sepertiga malam meneteskan air mata untuk mendoakan anaknya. Punya anak 3 ya Allah, nitip si A, nitip si B, nitip si C. Kenapa di sepertiga malam teh? Kenapa sepertiga malam? Karena sepertiga malam semua ayat-ayat Al-Quran tentang sepertiga malam itu adalah seperti nembak tepat sasaran. Jadi sepertiga malam malaikat datang sedayana ke bumi teteh. Kan masalahnya ketika datang bangun bokene, wih deui malaikat kan gitu. Gitu ya. Maka anak itu ruksak fitrah dirinya karena perlakuan orang tua. Satu tina pola bangun. Kan jam 3 kadang gugahnya, budaknya. Anak itu jam 3 mesti bangun. Ku ibunya kumaha? Kopeneng deui. Kok mau coba panah lah gandeng kan gitu nya.
Anu kadua naon teh? Pampers. Tapi kamu noyot panjang kahanap gitu nya. Anak bayi ketika dia lahir 0 sampai 2 tahun, lamun pipis, lamun BAB bakal nangis, betul gak? Sebelum pakai pampersnya langsung nangisnya. Tapi setelah pakai pampers, dia nyaman dengan kekotoran. Pipis ya antep aja. Bukan nggak boleh pakai pampers, tapi punten. Ketika anaknya sudah mulai pipis, kadetek ku teh pipis pakai pampers, ngagentos. Ulah nepikeun ka nungguan monoyot ka anak. Karena itu yang merusak fitrah anak. Maka di Islam punten mengenal kullu mauludin yuladu alal fitrah. Fa abawahu yuhawidani aw yunasirani. Setiap anak itu terlahir dalam kondisi fitrah, cenderung terhadap kebaikan. Ibu dan ayahnya lah yang meyahudikan dan menasranikan. Pertanyaan saya, kok di ayat itu tidak disebutkan ayah dan ibunya lah yang mengislamkan? Ayah ibunya lah yang menyahudikan dan menasranikan itu anak. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Kenapa? Karena Islam sudah terinstal di hati setiap anak sebetulnya. Nah, saya sampai jam berapa? Jam 11. Boleh? Teteh. Saya paham ya. Lamun abi nyariosna lami teuing, teteh teu kudu carios, cukup batuk we. Saya paham lamun mustami saya, lamun ketika saya ngobrol ibu-ibu batuk, itu lain hayang batuk. Anu ngomong lila teuing, gitu ya. Atau naon? Atau ketika ibu-ibu loba luak liuk nyawa HP ceklek gitu kan pageman deui, ceklek gitu kan pageman deui. Ceklek gitu kan pageman. Itu cirinya bukan ada yang WA atau yang SMS, tapi cirinya adalah ngomong lila teuing atau ketika teteh sudah loba luak liuk kana jam. Kieu deui. Teteh lain jam anyar. Tapi naon anu ngomong lila teuing untung tadi teh aya jam gitu ya. Saya sering nemu di pengajian sok luak liuk pagian ninggal ibu-ibu lieu kana jam eta lain jam anyar ieu ngomong lila teuing. Jadi kodenya ketika abdi panjang teuing nyarios cukup batuk katanya. Nah, lamun batuk itu ciri bahwa saya harus berhenti bicara, saya menerima itu asli. Sabab wanita itu makhluk Tuhan yang paling sulit ditebak, gitu ya. Dia harus ditebak melalui kode, maksudnya batuk teh itu ciri dilatih. Kodenya tanya, kode dah we moal-moal. Terus segala laki saya nitah ka adik saya. Pi jemput. Nah jemput, bahasa langsung jemput. Tapi istri nitah ka saya naon? Jam 10. Terus naon jam 10? Kata naon? Jemput maksudnya gitu tanya. Benar enggak? Jam 8. Naon jam 8 maksudnya? Jemput. Bedak naon? Jemput kan ka hati betulnya. Ketika awal-awal nikah istri saya aya di dieu nya. Aya nyebutnya awal-awal nikah. Kada teka hati atau bahasa kode-kode. Saya masih suami yang polos pada waktu itu ya. Belum paham, misalnya kalian belum paham. Saya main ke Kerkop, ayah acara di Kerkop, pulang dari Kerkop, malam, mie ayam, kan ini 45 ya, mie ayam 45. Saya ngomong, dia yang mie ayam 45. Saya ini itu karena motor terus. Ketika belok kasih Simpang 5 ada jana kasih Simpang 5. Di dia ayam, geringan anyar dagang mie ayam. Emang sih dari ayam. Tapi enak karena di Kerkop saya teh. Balanyang deui ini deui. Terus kemudian di mana di Gorda ya, di Gorda itu ada tukang bakso. Tapi di dia mah baksoannya temi ayam. Dan dia mah terakhir dengan mie ayam. Jadi itu mie ayam menurut tadi. Oh, sini nih. Tapi ka imah itu saya nyung mie banyak kelepangan juga kieu. Kunaon? Lapar lain ngomong tadi atuh belok gitu kan. Mah kalaka kodean Bang ya. Mie ayam enaknya. Emang naon pan polos waktu awal nikah mah. Akhirnya makan kudehem we sesudah nganti. Hayang berarti kan gitu ya. Lagi tanya.
Ku kieu wae tinggalnya batur mah meuni piungna sae eta teh lain mesti divalidasi iya atau tidak pameulikeun saya bukan di ayeuna kan kitu nya sekali ya tinggalnya itu saya bukan mempengaruhi meuni sae nya itu maksudna kieu tong dijawab bapaknya tong dijawabnya atau itu tapi pameulikeun langsung itu suami yang apa peka gitu ya karena saya sudah belajar pesugihan Pak bagian udah belajar pesugihan, udah belajar dukun ngangkut suami teteh lain dukun asli suami teteh itu bukan ahli pesugihan jadi naon teh jangan siksa para suami dengan bahasa kode-kode itu ya di balik wanita yang marah selalu ada lelaki yang tidak tahu salahnya apa curhat bagian kalau curhat karena saya ulang-ulang ayo salahna naon ya bingung kan gitunya itu hayangna naon sih kan gitunya jadi kadinya balik deh. Saya mau geus belok. Kasih aduh ieu muka gua pi, kumaha ya? Teh ieu teh salah kegayaan ya. Ieu teh nya saya sedang belajar untuk mengabadikan momen ya. Jadi teteh ke naon? Biasa tinggal di YouTube-nya. Diajar. Saya masih belajar seperti teteh itu ya teh. Saya tahu dari istri ya kemarin. Oh, saya baru tahu. Saya mah masih merangkak kan belajar gitu ya. Naon sama YouTube nang kayak taruh ke istri kayaknya apa. Nah, balik lagi. Jadi, ketika anak lahir itu menjadi Islam itu sudah terinstal. Menjadi baik itu sudah terinstal. Sedangkan menjadi jelek belum terinstal. Makanya sudah sekalian, ibu-ibu semuanya, teteh-teteh semuanya, makanya sebetulnya secara logika agama menjadikan anak nakal itu seharusnya lebih sulit daripada menjadikan anak soleh. Baik. Kenapa? Karena modal untuk menjadi baik sudah diinstal. Nah, mari kita belajar dari Rasulullah SAW bagaimana mengelola fitrah ini. Apa yang saya bicarakan, teteh-teteh bisa nyari di buku namanya Fitrah Based Education, karya Ustaz Hari Santosa. Ada 2 buku namanya. Satu Fitrah Based Education, yang kedua Fitrah Based Life namanya ya. Bukunya lumayan tebal, lumayan ada harganya karena bagi saya seorang petani ada harganya. Jadi bukunya teh enak dibaca untuk anak dan untuk teteh-teteh karena full color ya. Kamu teteh-teteh nggak maca komik makan itu ya. Karena banyak gambarnya tibatan banyak teksnya kan gitu. Nah, di buku itu dikatakan ada 8 fitrah anak. Jadi anak kita itu memiliki 8 fitrah. 1 fitrah keimanan, 2 fitrah perkembangan, 3 fitrah bakat, 4 fitrah bahasa, 5 fitrah seksual, 6 fitrah jasmani, 7 fitrah jasmani, pokoknya mah ada 8 ya. Nanti saya lupa ingat karena hafalan saya jelek. Sejak baheula hafalan saya jelek. Pelajaran matematika saya selalu 5. Mata pentingkan ka ayeuna teu pernah nyepeng artos keluarga, simpen ku istri, dan apa cara ngitungna lieu seperti kitu nya. Kenapa? Karena suami teteh yang baik itu adalah suami yang menyimpan keuangannya di teteh semuanya. Pada itu ya. Supaya hisab saya aman di depan Allah Subhanahu wa taala. Ketika saya dihisab ku malaikat, di kamanakeun harta anjeun? Duka pun bojo, mangga surga cek malaikat surga. Pemajikan ulah kasap Gusti Allah kan gitu di tukang. Tabungan caha, di pengan artos wae kan gitu ya. Nah, terus sekalian, 1 ada fitrah keimanan. Setiap anak itu terlahir untuk menjadi soleh teh. Untuk tahu agama, untuk faham Al-Quran. Maka kata Profesor Nasi Ulwan, lamun anak kita hoyong hafal Quran, 1 ibunya kudu ngapalkeun. Kenapa? Karena semua doa di Al-Quran itu untuk aku heula, neme untuk anakku. Di kita kumaha? Untuk ibu dan ayahnya semuanya urusan dunia,
ke budak akhirat. Ya Allah, budak abis sing hafid Quran, ya Allah. Bukan jelek, bagus. Budak abis sing soleh, ya Allah, sing getol sholat. Budak. Ari ibuna jeung bapana naon? Ya Allah, sing boga duit enjing, ya Allah. Ya Allah, sing boga mobil, abi teh ya Allah, sing boga angkos 2 jutaan sawah dan sebagainya. Jaka sembung teh. Ke anak mah kabeh urusan akhirat, ke indung jeung bapana kabeh urusan dunia, jaka sembung gitu mah. Maka lamun putrana hoyong hafid Quran, hoyong soleh dan lain sebagainya, kunci yang pertama adalah kitanya dulu. Robbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya. Robbi zidni, semuanya aku dulu sebelum istri dan anakku, terutama para bapak. Ka abi heula, sampai ka anak dan istri. Karena mohon maaf, perbaikan anak itu berawal dari perbaikan bapak, perbaikan istri, perbaikan komunikasi antara keduanya. Mukadimah budak soleh teteh gitu. Ari teteh aja si AA perang Badar wae mah di imah yang budak teh panglima perang atau yang hafid Quran beunang kitu nya. Allahu Akbar. Ningali piring tongkrang gitu nya. Gitu ya. Teteh terang Siti Hajar terang anu kisahna Nabi Ibrahim ditinggalkeun di mana teh? Biwadin ghairi dzar'in, di tempat di gurun pasir yang tidak ada apa-apa. Protes ka Nabi Ibrahim tuh. Intinya, ketika Nabi Ibrahim datang kemudian menyembelih anaknya, mau menyembelih Ismail, dipastikan tuh ku Hajar. Pastikannya. Ismail kesaeun tuh. Kesaeun maunya. Apa kira-kira alasan kenapa ayah yang tidak pernah bertemu itu tiba-tiba merintah menyembelih, kemudian anaknya bersedia? Apa kira-kira? Karena Siti Hajar itu selalu menceritakan kebaikan-kebaikan ayahnya kepada anaknya. Walaupun terpenak di gurun pasir, teu aya magicom, teu aya mesin cuci, teu aya dispenser, Hajar teu ngeluh, salaki aing teu balik-balik. Hajar teu uhaehe, bahkan bulak-balik sofa marwah 7 kali. Nepikeun ka ayeuna jadi perintah haji, 7 kali bulak-balik. Ternyata air ada di kaki anaknya. Apa yang dikatakan Hajar? Alhamdulillah. Seandainya Hajar itu adalah kita ibu-ibu hari ini, bulak-balik sofa marwah 7 kali, ternyata air aya dina kaki anakna dek ngomong naon? Hanas ini. Nah gitu. Ya terus kami ya lihat aing apa kieu moal ka mana? Atuh di dieu eta ku Gusti Allah Gusti bayar rezeki ngeluh keneh. Kayak gitu nya. Aing hanas bulak-balik, apa kita mau bulak-balik? Itu yang dikatakan oleh kita. Tapi Hajar naon geus bulak-balik 7 kali, alhamdulillah gak apa-apa. Aduh nuhun ya Allah. Mun istri saya pak ngomong gitu, hanas bulak-balik begitu punya. Nah, maka saudara sekalian, yang dilakukan oleh Hajar ketika suaminya tidak ada, dia menceritakan Allah, dia menceritakan pesona iman ayahnya, dia menceritakan pesona iman ketika anaknya itu menjadi orang yang baik dan taat. Bapakna teu aya, puntennya. Bapakna di Palestina, Siti Hajar di Mekah. Selama ayahnya di Palestina, ngais Ismail bari ngobrolkeun kebaikan pesona ayahnya. Bapak teh baheula pernah rek diduru, tapi dengan kekuatan mukjizat di Allah, ternyata bapak bisa selamat tina api dan dibakar. Bapak teh soleh, bapak teh bagus. Itu yang orang tua ibu sering katakan ke anaknya. Maka ketika Nabi Ibrahim pulang, terbangun chemistry antara anak dengan ayah. Oh bagus bapak teh. Yang dilakukan oleh ibu-ibu di luar sana, bukan di sini ya. Ketika ayahnya tidak ada, apa yang dilakukan? Bapak sia, wayak kicat balik, kan gitunya. Bapak mana yang mau wayak kieu tingali. Ngeluh, gak kerasa kita ngeluh tentang suami kita ke siapa? Ke anak. Apa yang ada di benak anak? Oh benar, bapak urang haram jadah, kayaknya. Benar, bapak urang teh kitu geuningan. Maka ketika aku bapak anak, nah sini bisa, dia
Apa yang dilakukan oleh anak? Kita mau dulu tentang ini tahan perubahan. Mungkin kamu maka para bapak saya sering katakan ya, para bapak pun jangan siksa lisan ibunya ketika keluar seluruh kaum muslim sorangan. Ditanya udah ibu ayah kemana? Jawab pasti muslim wae salah. Dengan jawab salah, maka ketika bapak keluar usaha ampun wae. Benar, bukan pakai wae itu juga. Benar mak. Benar suami asli bilang ke anak. Maka saya sering katakan kemampuan suami yang pertama kali menjelaskan adalah perempuan sebelum dia suami ya daripada bahaya status katanya jadi suami nama suami yang terbaru benar suami benar orang kata update si mau yang disuruh dari salah nama kalau bahasa apa bahaya bagi suaminya karena saya sering katakan kepada bapak ketika ibu bisa curhat ke suami bisa curhat habis ke suaminya maka mohon maaf dia akan curhat tanda tangan. Ketika dia curhat tanda tangan, ketika dia curhat tanda status WA, suami tidak bisa membedakan mana air mana oli. Curhat waktu mesti cari oli bisa memajikan curhat. Maka saudara sekalian, pertama bangun chemistry keimanan itu dengan doa diri dulu. Kemudian doa kedua bangun dari kisah ajar tadi persona positif tentang Allah. Pesona positif tentang Al-Quran, pesona positif imajinasi positif tentang ciptaan Allah. Maka saya sering pernah ngobrol sama dia, kemarin saya kasih mengaku Allah dengan kehidupan anak usia ini. Jawaban bagaimana untuk positif ya. Jadi maksud saya tidak langsung kita apa langsung ditentang sholat, tapi barulah imaji positif tentang sholat. Itu pula yang dilakukan oleh Rasul ketika Hasan dan Husain. Rasul balik perang, kemudian sholat di masjid. Rasul mengimami para sahabat, kemudian Hasan dan Husain naik tidak buruk Rasul. Para sahabat menyuruh kan jika terjadi kalau imam bilang kan iya kan itu kenapa ketika lagi ngomong itu akhirnya dia kan untuk kemikiran terusnya begitu pun para sahabat ketika Rasul pertama kemudian para sahabat pulang-pulang di kota ayat besar maka itu mas menyangka pada saat itu Rasulullah meninggal dunia ketika sedang sujud. Nah ini lagi sujudnya teman-teman sujud ketika itu masuk cerdas dan itu pada saat si orang. Nah, Rasul cepat-cepat ternyata ada Hasan dan Husain sedang main di atas kepala Rasul. Ketika ada suara Hasan dan Husain kemudian Rasul cepat Allah Akbar. Maka ketika beres sholat kita itu Rasul saya tidak mau mengganggu dia dan membuat luka kepada dia, membuat imajinasi negatif kepada dia, cucu saya tentang sholat. Sholat belum punya nama. Kali ini pengurus PKN kita akan mulai mudah sholat umi 7 sholat naik motor dia kena tinggi. Maka apa yang dirasakan oleh anak imajinasi negatif tentang sholat matanya ketika sholat hidup sedikit full. Rasulullah ketika sholat ya tapi maka nanti 20 tahun kemudian Hasan dan Husain menjadi ahli sujud. Saudara pernah ketika sujud Rasul jadi ya. Satu bangun imajinasi positif tentang Islam, tentang Allah supaya lewat gaya
Bayangkan, kita selalu lupa bahwa pendidikan keimanan, pendidikan apapun terhadap anak kita itu adalah tentang jiwa, soul, jiwa. Maka para pendiri bangsa itu sering mengatakan dalam lagu Indonesia Raya, mengatakan bahwa bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, bukan bangunlah otaknya, bangunlah hafalannya. Karena yang dididik itu adalah jiwa. Bukan apa kata apa seabad hadis, tapi yang itu itu ahli. Tapi dia tidak punya semangat untuk memajukan Islam. Yang dibangun oleh Rasul itu adalah jiwa. Maka nanti Bilal bin Rabah, seorang hamba saya, hanya tahu Allahu Ahad. Dikencet ku batu, dia nyebut kenal Ahadun, Ahad. Para ulama mengatakan bahwa Bilal itu sesungguhnya mau baca Quran surat Al-Ikhlas, tapi tidak apa. Apa? Nama Ahad hukum. Maka ketika dikencet disebutkan Ahadun. Padahal dia sesungguhnya ingin baca Al-Ikhlas, Allah sama lagi dari mana pula dan karena dia baru masuk Islam. Apa ayat secara utuh? Maka yang disebut adalah 7 ayat itu. Maka Rasul mendidik jiwa seseorang. Dengan jiwanya tumbuh, maka mohon maaf, daya terhadap Islamnya kuat, daya tahan tubuhnya kuat, daya tahan imun terhadap masalahnya kuat. Bila maka apa al-ikhlas kuat mungkin cek. Tete apa anak, apa ikhlas, apa al-malah. Dibinakan suami apa status aku sendirian di rumah karena saya sering katakan bisa kami untuk di teman ibu itu tidak pernah diajar tentang walaupun ada 5. Karena itu lagu paling cengeng yang paling saya dengar. Karena walaupun ada 5 rupa-rupa meletus belum dijawab dan adikku sangat kacau bira meletus balon hijau adikku sangat kacau diundi seukur balon hiji ngebeleduk diundi bener. Nanti ketika usia dewasa dirubah statusnya kenal dia boleh 40 hiji sepi ibu abis 40 hiji adikku sangat kacau naon ku pengen pergi. Maka saya sering ganti lagu di istri gimana ketika meletus balon hijau hatiku senang karena bisa minum balon hijau ganti itu lagu dan lagu di Surabaya sebagai lagu anak TK. Saya beruntungnya sekolah dia sama non dan pernah diajarin lagu-lagu kelas itu. So, satu-satu aku saya, dua-dua saya, ayah tiga-tiga saya tadi. Yang pertama kali punya saya ngomong punya angkat, saya ngomong punya orang lain punya angkat di sana. Maka di Islam, ayah perintah ayah kenal kan, aku mau mulia, bukan dilarang, lalu dilarang apa ayah masih haram masih dilarang, masih dilarang, haram dan mulia, saking mulianya kita tidak boleh memakan itu. Maka itu kan penghargaan terhadap diri sendiri. Jangan disampaikan. Maka saat itu bidang iman itu adalah kan imajinasi positif. 2 dengan pembiasaan. Ya, jadi pembiasaan. Kalau kata Profesor Sibuan mengatakan dalam pendidikan anak itu mengatakan bahwa anak itu celengan kata. Kalau kita udah mengelola lingkungan, kemudian apapun ada terus lagi setewe dengan tawar mandi. Dia mandi di Quran setewe. Nah, kemudian usaha berarti lalu di rumah baca Quran nggak boleh pakai HP. Nah, yang dilihat oleh anak itu bukan baca Quran, baca HP. Maka usaha betul Quran. Ya. Kedua jam 11 ayat batu, jam 11 ya ada saja dengan waktu.
Kita siapa tuh tidak jadi batu. Saya sudah sejauh langsung teteh batu, saya asli. Saya tapi kalau kita harganya, saya juga jadi waktu kalau kita batu. Nah, sekalian, yang kedua ada namanya fitrah perkembangan. Jadi anaknya memang sudah diajarkan sesuai dengan perkembangannya, sesuai tingkah perkembangannya. Tadi saya di awal dikatakan ada kata buku ini pendidikan dari 0 sampai 2 tahun. 0 sampai 2 tahun. Anak kita itu, bayi kita itu sudah ada nyawanya ketika umur 4 bulan dalam kandungan. Sudah sering mendengarkan apa yang orang lain, orang tua katakan terhadap dirinya. 0 sampai 2 tahun. Hak anak 0 sampai 2 tahun dari orang tuanya, 1 didoakan. 2 pendidikannya apa? Asik. Jadi Islam memang dikatakan untuk mendidik anak 0 sampai 2 tahun, hak anak itu adalah diberi asik. Asik itu apa? Air susu ibu. Makanya nyebutnya itu. Saya kenapa tidak mau menyebut umi ke istri? Karena itu menyiksa bidan. Kita ditanya, bidanya itu bidan. Apa? Ini anak dikasih asik juga, asuh, ayo subuh ibu. Maka minum asik ibu ke istri. Kemudian mama, oke kalau ditanya ke bidan ini asik bukan asma, itu mama. Atau kamu bunda, ini bukan asik aspun, itu bunda. Maka anak itu tahu ya, maka anak beri anak sampai 2 itu adalah diasuh. Bukan masalah asingnya saja, tapi dengan diberi asing itu artinya membangun kelekatan antara ibu dan anaknya. Kadang-kadang udah ngelupat beli, udah tinggalkan gitu ya. Itu saya sarankan jam 11 putih mengulang gitu ya. Ibu udah mati berapa? Udah dijeli sudah gitu ya. Kan membangun kelekatan asing itu kalau berjalan. Yang kedua dari sisi asingnya. Akhirnya karena sering majunya modernnya situasi, bukan saya anti, tapi boleh saja kalau mudah berat. Saya selalu mengkampanyekan balik-balik ke asli. Wa fisoluhu fi amri dalam bahasa Al-Quran, mengasihi selama 2 tahun. Punten saya nanya, ayah anak monyet Yusuf Sapi, ayah anak singa, anak Yusuf kayak sapi ya. Induk singa, anak singa kayak singa, anak harimau kayak harimau, anak sapi enggak, ibu sapi. Maka saya sering katakan kepada mohon maaf kalau kemungkinan itu diberi asing secara eksklusif. Kecuali namun situasinya darurat, keayaan nggak ada, maka opsi yang kedua dicarikan orang yang bisa mengasihi anak itu. Dulu langsung ilmunya belum, ilmunya ngantuk, berdua maka dia mencari ilmu besar. Tapi banyak ilmu itu baik, 2 tahun itu hak aslinya. 2 sampai 7 tahun hak anak itu diberi keleluasaan. Kalau bahasa kami tidak diintervensi. Lalu anak menjaga sesuatu bukan dipotong di jalan lain itu. Tapi bakal begitu. Terus itu yang saya rasakan. Kamu digegel dari tengah, maka mustahil melanjutkan pekerjaan itu. Maka Islam mengajarkan di awalnya, biarkan anak itu mengeksplor rasa penasarannya. Kali bukan kemana penasaran, dia pahamnya. Sebenarnya awalnya baru, ada apa mau nanti mohon maaf anak saya nanya, ketika di waktu ayah acara menghadiri bupati, dulu dihadirkan bupati bukan saya pejabat, di alun-alun barat ayah bupati, saya bawa anak Pak Iji,
Balik ke imam ngambek. Nah, katanya bupati tapi laki-laki. Katanya bupati tapi laki. Di mana-mana dia bupati kan sebenarnya ibu bukan bapak. Oh, palingan nama ternyata yang ada bupati teh ibunya bupati bukan gitu. Padahal bupati itu pimpinan kabupaten yang ke anak itu bupati itu ibu paling. Maka jangan diikat rasa penasaran. Nah, 7 sampai 10 tahun itu fase pendidikan secara formal. Anak mulai dapat diatur 7 sampai 10 tahun. Maka perintah sholat umur 7 tahun. Karena belum tahu anak sudah mulai bisa diam lebih dari 5 menit. Di 7 karena pakai lamun tilu menit lalu pun karena anak bangun. Saya curiga kalau saya udah 10 tahun, 4 tahun datang ke KPI, tiba-tiba diam dirinya perhatian saya begini. Setelah itu, atau ke masjid, apa yang kita harapkan dari anak kita umur 5 tahun ke masjid ke bapak? Ayam kita ketika itu ke bapak duduk sholat, baca sholawat, baca tasbih, eta budak boleh barisannya duaan. Dan lain gitu. Maka saya sering katakan, lalu diimani di orang, di keluarga, bagaimana tebalarsi. Sedangkan di situ ada anak 0 sampai 7 tahun, saya curiga 2. Iji anak autis, bulan-bulan itu nggak ibadah gimana balarsi. Bukan 2, ibu adalah. Tak mau naik, cing, ayah, cing dari enak rumah. Kalau yang 0 sampai 7 tahun, imam ibu balala nikmati masa itu mualama. Enak muda, enak lima lain musim biru. Kalau musim itu menang di toel, itu menang di harga, tenang bapak. Saya jadi istri di imam bos. Terus berjumpa atau mana? Bapak-bapak kalau betul ya, tempat nasi boleh, sama yang baru di mana aku ini kan gitu ya. Tempat di mana? Kalau dikait sampai 7 itu sudah mulai bisa diformalkan. Maka dulu diajarkan namanya 0 sampai 7 itu belajar untuk kalau bahasa Islami itu mengabstraksi yang konkret, mengkonkretkan yang abstrak. Itu kalau bahasa agama itu dikatakan ketika 7 tahun itu sudah mulai diajak untuk mengeksplor lebih banyak lingkungannya. Rasul ketika menyaksikan anak umur 7 tahun, cara ngasuhnya bukan dia bawa naik kuda. Ibnu Abbas dibawa naik kuda, Ibnu Mas'ud dibawa naik kuda, Abdullah bin Umar dibawa naik kuda, Rasul naik kuda bareng kemudian ninggalin kepada pasir ngomongkan ya bunaya irfadillah yahfadka ya bunaya tajidhu jahat ya anakku jaga Allah maka Allah akan menjaga Allah. Maka dikonkretkan kalau ente menjaga ciptaan Allah ente sama dengan menjaga Allah. Dari 7 sampai 14 itu mulai disiapkan akhir balik. Akhir berhubungan dengan akal, akhir balik berhubungan dengan mental. Jadi anak ketika 14 tahun itu sudah akhir balik. Akalnya bisa membedakan mana benar dan salah. Baliknya sudah paham fungsi. Di kita 14 tahun itu bisa mengalami. Rasulullah 14 tahun sudah tumbuh paripurna badannya. Seksualitas ada struktur, seksualitas itu baik berbicara jam, seksualitas itu berbicara gender. Saya laki-laki, mana mungkin manggil nama mana? Dulu berarti ibu dominan dari ketika dia lupa model laki sudah kemana? Cocokan di mereka.
udah lama tidak bawa kita. Saya ini bapaknya udah meninggal bisa, yang itu kak mana, kaki dan laki, itu tinggal seksual. Ayah udah udah sudah, laki-laki itu seksual yang dia bingung gender enggak. Jadi anak saya sudah batuk ya, itu yang kedua pikiran pengembangan. Ya, ada 7 pikiran lagi dan mungkin dari sehari buku nabi kalau mungkin dari satu teman. Kemudian dengan saya dan sekarang saya sudah balik. Jadi mohon maaf, saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Sisanya saya mengucapkan terima kasih kepada teman ibu yang telah memberikan kesempatan saya untuk ngobrol di sini dan juga kepada rekan-rekan yang berkenan untuk mendengarkan saya, orang kampung, orang pesawahan, mungkin sawah itu saat main kali itu ibu kami sawah sudah baca. Jadi lamun rugi atau rumah kita baca di sekitar organisasi tidak ada siapa-siapa, saya tidak punya tetangga, cuma 1-2 tetangganya. Jadi kampung kali itu sawah itu saya letak ya, saya sambal, saya bui gitu, saya tidak ada di kampung. Sehingga demikian, mohon maaf sekali lagi yang berada di Allah Subhanahu Wa Taala yang salah mutlak di lafaz saya. Terima kasih. Bila itu kemudian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.